Still nanti sisa pemerah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih temenin barengan sama Randy Aditya di Sore Ceria. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4:30 ini Randy akan ngobrol dengan narasumber kita. Sebelum kita ngobrol, Randy mau coba tanya dulu sama kamu teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ke sebuah ruangan atau ke sebuah gedung pertunjukan di mana kamu di situ tuh bisa mendengarkan audio dari pertunjukannya itu dengan sangat jelas. Jadi kayak akustiknya tuh bagus banget. Nah, kalau kamu ngalamin itu teman Pro 2, berarti ada turut andil mungkin arsitek atau audio engineer yang memang membangun si tempat pertunjukan itu dan men-setting segala sound system itu dengan sangat baik supaya memang akustiknya tuh bagus. Jadi kamu ketika nonton pertunjukan, ketika ada di gedung itu, audionya bisa bagus juga. Nah, sore ini kita akan ngobrolin soal itu tuh teman Pro 2 barengan sama Kang Eep S. Magdir dan juga Kang Fajar Sukmayadi. Nah, Kang Eep S. Magdir ini adalah konsultan akustik dan sound masjid nih, spesifik untuk rumah ibadah masjid ya. Dan juga Kang Fajar ini adalah kru dari Bangun Suara Akustika. Kita sapa dulu Kang Fajar dan Kang Eep, apa kabar? Alhamdulillah ya. Oh iya, teman Pro 2 kompak banget ya. Teman Pro 2, Kang Eep, Kang Fajar, kita juga disiarkan langsung di YouTube-nya RRI Bandung Live ya. Jadi buat teman Pro 2 atau mungkin beberapa kliennya Kang Eep dan Kang Fajar yang mau melihat video dari tayangan Sore Ceria ini bisa meluncur ke YouTube-nya RRI Bandung Live. Sebelum kita masuk ke topik kita hari ini yaitu tips akustik dan sound ciamik untuk tempat ibadah, berarti Kang Eep dan Kang Fajar ini memang basicnya adalah seorang audio engineer mungkin ya? Ya, saya basicnya di audio engineer sama di akustik bidang. Boleh agak mendekat Kang Fajar? Di audio Kang engineer Eep? ya sama di akustik ya. Sama di akustik juga. Oke. Ini kan spesifik banget ya Kang ya. Akang itu adalah konsultan akustik dan sound untuk masjid. Tuh. Awalnya dulu 96 itu selagi mahasiswa udah punya usaha di bidang home theater sih. Oh. Hobi memang kan dulu hobi audio gitu. Cuman menjual device atau device mengkonsultasikan plus juga? setting plus kita bikin akustik ruangannya untuk home theater gitu ya. Ya di 2017 kebetulan saya diriin geng motor syariah, jadi geng motor Muslim syariah, luar biasa ya. Muslim Biker United, kita sering jalan keluar gitu ya. Kan wajib kalau azan udah waktunya ini masuk masjid gitu ya. Nah, kok ini gitu ya nggak puas dengan sound systemnya gitu. Oh, dari situ Dari situ awalnya. awalnya. Oke. Karena memang mungkin sistem akustik di sebuah ruangan, terutama gedung pertunjukan, rumah ibadah itu memang harus bagus banget ya Kang ya? Ya harus ada sesuai memenuhi kriteria minimum lah. Nah, apa saja kriteria yang harus dicapai untuk sebuah rumah ibadah deh, supaya suara yang bisa didengar oleh jamaahnya tuh bisa terdengar jelas kan? Nah itu pas banget Akang menyebut jelas. Jadi gini, kita ada sering terjadi kesalahpahaman bahwa suara itu harus kenceng atau terdengar gitu ya. Sebetulnya bukan cuma terdengar, tapi juga harus ada intelligibility-nya jelas banget gitu. Perbedaan mengucapkan Garut dengan Beirut gitu tuh harus benar-benar bisa di apa Iya. Ini sedikit banyak tadi relate sih Kang, karena ada beberapa sound di sebenarnya bukan cuma rumah ibadah ya, di beberapa akustik dan kadang bingung juga ini sound systemnya atau akustiknya. Kadang-kadang pelafalan dari sebuah kalimat yang diungkapkan tuh kadang-kadang suka jadi nggak jelas gitu ya Kang ya. Terjadi di GSG gitu. Gedung Serbaguna. Gedung Serbagaung. Gedung Serbagaung. Nu penting asa ngagaung. Ya, jadi itulah ya memang apalagi kalau musik mungkin agak terlalu gimana gitu karena kadang-kala kalimat-kalimat yang harusnya jelas juga sama artisnya atau penyanyinya nggak jelaskan. Misal mencintaimu jadi mencincaimu apa gitu kan. Itu mah karakter ya beda. Tapi kalau namanya khutbah kajian kan mesti benar terjelas. Ntar kalau halal dari haram gimana kan? Bahaya kan? Bahaya. Jelas banget. Oke, berarti itu mungkin satu kriteria yang penting untuk sebuah rumah ibadah, harus jelas terdengar apa yang disampaikan oleh yang khutbah gitu ya. Terus apa lagi Kang? Yang keduanya lagi mungkin kekerasan suara juga sama pengaturan. Karena gini, masjid itu terutama masjid ya, karena saya spesifik masjid. Ini kan ada 2 sound system sebetulnya. Yang di outdoor
sama yang di indoor. Oh iya, Nah, iya itu iya. harus ada Saya pernah pengaturannya. adan soalnya Kang di masjid. Eta nu outdoornya cetrekeun. Gitu-gitu berarti ya. Outdoor sama indoor. Nah, Oke, itu oke. harus Terus diatur kekerasannya. Hmm. Ada standar maksimalnya. Misalkan kalau di luar sekarang Kemenak itu kan 100 desibel gitu ya. Sebetulnya telinga manusia itu yang paling aman itu nyaman ya di 70 sampai 80 desibel. Oke. Ya, sebenarnya di atas itu udah dalam jangka tertentu kita benarkan kita bisa sakit sebenarnya. Itu orang yang kadang-kadang nggak aware lah. Kalau misalnya kacamata mah hitam gitu biar nggak kena sinar matahari Oh, gitu iya. ya, atau hidung, mulut pakai masker gitu ya. Iya. Kadang-kadang kuping kan dibiarin aja kan. Ya gimana gitu Ya, itu, menutupnya. karena ada yang merasa bahwa kalau kuping tuh nggak bisa jadi nggak akan jadi sumber penyakit gitu. Oh. Padahal suara yang terlalu keras itu bisa menyebabkan penyakit. Oke. Berarti dari awal pembangunan masjid itu harus sudah dipikirkan ya Kang ya? Oh iya, Sistem betul, akustiknya. betul. Dan itu sayangnya kalau sekarang ini kebanyakan kita jadi kayak pemadam kebakaran, Kang. Nah, kayak gimana tuh? Ya jadi masjidnya udah jadi, bergaung barulah kita datang gitu kan, udah selesai finishing gitu kan. I see. Udah dengan dinding yang misalkan katakanlah granit, marmer, wah udah bahan-bahan yang memantulkan gitu ya. Kalau di sini kan sedia jelas nih kan. Atap langit-langitnya udah pakai penyerap suara. Ini kan udah seperti itu kita datang kan biaya lagi kan harus dibongkar gitu. Atau misalkan kita harus ya jadi nggak maksimal lah gitu. Iya, iya. Tadi soalnya teman Pro 2 Kang EF juga pas pertama kali datang ke studionya Pro 2 diketrek-ketrek nih headphone-nya nih. Wah, ini berapa nih? Orang sound soalnya. Lalu jadi tegang sendiri. Aduh, dikoreksi nih sama audio engineer. Jadi memang sebuah masjid itu dari awal pembangunan sudah harus dikonsultasikan sebenarnya dari segi akustik harus seperti apa. Berarti akan ngobrol juga sama arsiteknya ya? Iya, iya. Apa aja yang mungkin jadi sebuah requirement ketika ketika ada yang mau membangun masjid biasanya akan kasih beberapa notes gitu. Apa aja notesnya? Biasanya kita di finishingnya, finishing bahan-bahannya. Misalkan langit-langitnya, kalau memungkinkan disarankan kita menggunakan bahan akustik, ya akustik tile. Dinding juga jangan terlalu banyak yang sifatnya masif keras, makilat gitu ya, tapi dikombinasikan mungkin dengan kan sekarang ada ornamen-ornamen ya. Nah, ornamen itu sebenarnya kita bisa jadikan juga kamuflase sebagai penyerap suara panel akustik. Oh, oke. Dan material itu digunakan supaya suaranya mantul atau justru menyerap? Kan? Menyerap. Kalau mantul berarti menggaung. Jadinya tadi noise ya. Iya. Yang pada awalnya niat mau ngomong apa ternyata kedengarannya apa gitu. Ya kan kalau gaung itu kan dengung ya. Itu kan sifatnya ekor. Bisa A itu terlalu panjang. Tapi kalau misalnya A, B gitu ya. Misalnya kita tadi nyebutin Garut gitu ya, ga-nya belum habis, rootnya udah datang duluan nih, gitu kan. Nah, itu jadi baur kan gitu. Iya. Itu penyakit pertama di gaung. Ya, yang kedua itu adalah di echo. Oke. Berulang A, B. Itu tuh juga mengganggu kejelasan suara. Cuman sayangnya Banyak pecinta echo. sekali pecinta echo. Iya, pecinta betul. Kita malah ditambahin gitu. Betul. Pecinta EOS sama pecinta yang ngebas tuh biasanya banyak ya. Memang lagi-lagi mungkin selera telinga orang-orang ya. Mungkin ada beberapa sound system yang memang sengaja dibikin seperti itu karena memang orang di daerah situ sukanya kayak gitu. Kalau misalkan nggak echo, nggak ngebas, kayak bukan sound system gitu. Nggak keren gitu. Nggak keren gitu ya. Sebetulnya kan balik lagi ya, kalau sound system itu sound audio terutama gitu kan sebenarnya preferensi masing-masing ya, hobi masing-masing. Istilahnya kalau kita misalkan di mobil gitu ya, ada pasang equalizer kayak V gitu ya, bassnya di boosting, treble boosting, middle-nya kita tekan gitu ya. Silakan aja itu masih kayak apalah kita dengan makan pecel gitu kan, ada yang senang pedas, ada yang enggak gitu. Bebas-bebas aja tuh. Kan kalau masjid ini kan public space. Public space itu harus memenuhi standar yang memang diperuntukkan untuk kebutuhan. Kalau masjid ini kebutuhan percakapan kan. Kebutuhan percakapan itu ada syarat-syaratnya gitu. Jadi nggak bebas juga kita kasih echo kayak gitu sama reverb gitu. Dikasih loop gitu. Ngapain dikasih loop? Orang khutbah dikasih loop gitu. Oke. Nah, itu kan tadi soal material dari bangunan. Kalau dari segi device Kang, kira-kira
yang suka Akang kasih notes gitu ketika ada masjid yang dibangun dan dikonsultasikan ke Kang Eep soal device tuh biasanya kayak gimana, Kang? Ini kalau soal device gini, saya mengkategorikan untuk sound system masjidnya ada kategori sound profesional. Ya, jadi bukan audio bukan home audio, bukan car audio gitu ya. Bukan juga sound parkiran, beda lagi gitu ya kan. Ini benar-benar memang harus setara sekelas dengan kita show musik. Karena ada kegiatan live. Langsung diambil mikrofon dan langsung disiarkan kembali di speaker kan. Jadi bukan recording bukan ya. Recording. Kalau recording bisa diatur dulu lagi lah segala macam ya. Mungkin speaker juga tidak terlalu sensitif, harus yang bagaimana gitu ya. Tapi kalau sound profesional ini atau yang live ini kan mesti spesifik gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu saya lakukan di masjid-masjid sekarang, semua upgradingnya ke arah sound profesional. Ya, bahkan di sound profesional itu kan sudah jelas ada ada gate-nya, ada equalizer-nya, ada dynamic prosesornya. Itu sebetulnya kan tidak ada di masjid menggunakan itu. Nah, itu kan menambah ke kualitas suara kan jadi lebih bulat, lebih stabil gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada imam yang atau penceramah yang satu pelan, satu meledak-ledak kan, dengan menggunakan alat tersebut kita bisa atur untuk lebih stabil. Gitu. Jadi ada setting-setting tertentu yang memang dilakukan juga gitu ya. Oke. Ini menarik banget sama Pro 2 karena berbicara soal audio, apalagi kalau kamu orangnya audio banget gitu ya, auditory banget, pasti akan sangat relate dengan hal yang Randi lagi bahas sama Kang Fajar dan juga Kang Eep. Jadi buat kamu yang mau nanya-nanya, boleh banget teman Pro 2, tinggal langsung WhatsAppin aja di 0812 6020 9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. Abis ini Sore Ceria masih bakalan balik lagi barengan sama Randi Aditya. Setelah nanti Susu Pamarari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Randi Aditya di Sore Ceria. Dan kita masih ngobrol soal akustik dan juga sound yang ciamik untuk tempat ibadah barengan sama Kang Eep dan Kang Fajar nih ya. Tadi kita udah ngobrol soal gimana sebuah bangunan masjid itu bisa menghasilkan suara yang bagus. Nah sekarang kita akan coba buka beberapa pertanyaan yang dari WhatsApp yang udah masuk sama Pro 2 ya. Ada Firman nih, Kang Firman mau nanya katanya, kalau jasa konsultasi sama Kang Eep untuk sebuah rumah ibadah tuh range-nya berapa kira-kira, Kang? Nanti biasanya sih itu kita datangin dulu, Kang. Nah mungkin stepnya kalau misalkan mau menggunakan jasanya Kang Eep tuh kayak gimana, Kang? Biasanya kita survei dulu. Survei dulu. Oke. Ya. Kemudian kalau diperlukan pengujian pengambilan data akustik kita rekam dulu. Nanti kita olah, itu ada budgetnya juga. Saya sih nggak kasih mahal-mahal lah buat masjid mah ya. Kalau untuk kelas profesional kan misalnya saya pengukuran aja bisa 30 juta gitu ya pengukuran. Ini masjid sih saya kasih misalnya cuma 5 juta, 7 juta gitu ya. Nah di dalam pengukuran itu apa aja yang dilakukan, Kang? Nanti dari hasil pengukuran itu kita keluarin rekomendasi. Rekomendasi ini masjid harus diapain sih gitu. Langit-langitnya harus diapain, dindingnya harus diapain gitu kan. Nanti kita diskusi lagi dengan punya masjid atau dengan arsitek. Ini boleh nggak ditutupin? Misalkan kadang-kadang kan udah terpasang marmer, sayang kan. Marmer pan mewah. Harganya berapa ya? Iya berapa? Lebar gitu. Yang wakaf jadi nggak enak. Oh itu kan wakaf saya nggak kelihatan. Aduh. Terus juga sama ini kan, ini tugasnya Kang Fajar ini. Nah itu kita juga kelistrikan, Kang. Kelistrikan ya kita cek nih. Dicek Karena semuanya. Kita harus pasang ground ya. Pasang ground. Harus nggak boleh kebalik. Biasanya apa yang trouble dalam hal kelistrikan di masjid? Hampir semua masjid lah. nggak ada grounding. Nggak ada groundingnya. Jadi kalau pasang sound ya siap-siap ngegerung, pasang ground, kesetrum gitu kan, mikrofon dipegang. Kan kasihan kalau lagi ada imamnya latah, kesetrum, bibir kesetrum. Iya, apalagi untuk mungkin beberapa muazin yang suka menempelkan bibir ke mikrofon ya, ada beberapa ya, itu kan aduh kerasa sih juga pernah soalnya. Jadi kan Kang Fajar tim di bidang sama dia nanti di pemasangan peletakan speaker pengarahannya gitu. Jadi beliau bertugas bagaimana caranya masang pelatar itu seminimal mungkin terlihat kabel dan lain-lain. Karena agak kalau susah perlu mungkin ya. dibor, lantai ditabor gitu. Bagian ngebor. Dak juga dibor saya mah.
Berarti sampai ke manajemen kabel juga difikirkan ya? Ya, betul. Karena kan ini mikirnya berarti sistem akustiknya aja nih, sampai ke kelistrikan, sound system sampai manajemen kabel juga difikirkan berarti ya. Harus jangan sampai terlihat keleweran kabel kan. Iya, nggak enak Tetap juga ya. harus indah lah gitu ya. Nanti kalau ada jamaah yang tiko sewat karena kabel kan rada bahaya juga gitu. Niatnya mau ibadah, aduh tika sewat kabel gitu. Oke, Kang, kira-kira tadi setelah pengukuran berarti terjadi rekomendasi dari Kang EF. Kira-kira masjid ini harus diapain. Ya. Nanti yang mengeksekusinya Kang EF atau ada third party pihak ketiga saya gitu? Sendiri biasa. Karena saya pernah begini, misalnya jadi gini Kang, setelah 2017 itu kita merasa bahwa sound system itu di masjid kurang memuaskan, kami kemudian bersama Masjid Salman ngadain pelatihan sound system untuk masjid, untuk marbot sama pengurus DKM. Itu udah tiga kali untuk basic, 2 kali tentang teknik miking, menggunakan mic yang benar buat. Aduh, iya benar lagi. Lalu yang kedua kembali yang berikutnya yang kelima itu yang kelas intermediate. Jadi pengaturan mulai dari ngatur gain, headroom gitu kan diajarin kayak gitu. Itu pernah saya konsultasikan, kita serahkan. Ini alatnya, ini masangnya begini, ini jalur kabelnya. Ternyata nggak ada yang benar. Akhirnya ya mungkin ya itu dipanggil sama Allah kali ya, mesti turun. Mesti turun. Karena mungkin setelah memperhatikan gitu ya materi yang disampaikan oleh Kang EF di pelatihan itu ternyata pada pelaksanaannya rada susah gitu ya. Iya, harus iya. ada orang pengalaman teknis. Kan. Nah, teknis betul. Nah, itu memang di masjid sangat terbatas. Harus ada orang teknis yang terjun langsung mungkin ya Kang ya. Iya. Oke. Nah, beliau sudah mulai delegasikan ya. Kang Fajar mulai didelegasikan ya. Mulai turun. Mulai turun. Kang Fajar kira-kira ada nggak sih instalasi atau pengerjaan sebuah masjid yang menurut Kang Fajar paling susah gitu ngejalaninnya? Kayaknya sih mudah semuanya itu. Wih, luar biasa. Ada dak, malas narik keluar kan masjid itu kan tinggi. Malas narik keluar, ini nggak apa-apa dibor. Nggak apa-apa Kang, bor aja. Dorong. Daknya. Waduh. Kenapa daknya dibor Kang? Kan buat kabel biar nggak suka keluar dulu kan kabelnya. Oh iya. Kalau mikir simple nggak pengen ngebor mah ya udah. Ya lewat. Si kabel teh ngambai we gitu ya. Iya. Kalau kabel bisa lewat luar dulu. Bisa lewat luar. Atau nggak dari dalam kita tarik, kan biar nggak biarin jelek lah gitu kan. Dari jalan luar. Jadi kan saya mah misalnya speaker di dinding. Jadi dibor ke belakang. Jadi nggak kelihatan lah dari depan. Supaya rapi manajemen kabelnya gitu ya. Jadi yang amburadulnya di ruang mirom. Ruang kontrol amburadul. Kontrol room. Biasanya di sebelah ini apa namanya? Imam. Benar tuh. Kamu pasti yang Jumatan laki-laki tuh pasti tahu tuh. Kalau kita duduk di shaft depan tuh ya, ngintip-ngintip dikit kan tuh. Pak Balio gini kontrol room nak. Benar-benar. Ini cowok-cowok pasti relate sih. Dan ya benar juga sih ya Kang ya, karena Rada juga pernah beberapa kali datang ke masjid gitu ya. Dari segi materi yang disampaikan oleh yang khutbah tuh bener-bener menyejukkan gitu. Tapi sayang sound systemnya tidak didukung. Jadi beberapa hal yang disampaikan oleh yang khutbah itu jadi kayak rada noise gitu. Beberapa kata kurang jelas gitu ya. Sebetulnya itu juga pengaruh ke kitanya Kang. Ya kadang-kadang kan lagi Jumatan banyak yang tidur ya. Bisa jadi memang lelah ya. Kedua tapi juga bisa karena memang nggak jelas suaranya Bang. Jadi kalau nggak jelas itu kita kerjaan otak kita tuh 2 kali. Satu kan mencerna dulu ini ngomong apa. Tadi kan ini Garut Pak Beirut nih gitu yang diomongin gitu kan. Setelah itu Garut itu baru Garut itu adalah ini gitu kan. Berarti kan otak 2 kali kerja tuh Kang. Lelah. Capek tunduk. Itu mungkin yang menyebabkan cowok-cowok nundutan. Maka kita ada ininya Kang, ada apa namanya jargonnya. Apa tuh? Sound buruk jemaah ngantuk, sound jelas jemaah antusias. Tapi bener sih, bener. Kalau misalkan sound systemnya bagus, khutbahnya ngomongnya jelas juga kita lebih bisa dengan mudah untuk menerima informasi yang disampaikan oleh yang khutbah gitu ya. Oke, siap. Ini menarik banget Kang EF dan juga Kang Fajar hatur nuhun sudah mau main ke RRI Pro 2. Mungkin yang dengerin ini teman Pro 2 ada yang bapaknya DKM atau mungkin ada yang aktif di organisasi Rohis gitu ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan tips mungkin supaya akustik dari masjid yang
lagi dia kelola Ya. gitu ya, itu supaya bagus tuh kayak gimana? Sebenarnya gini deh, kalau itu kan In masih general gitu. lebih ke teknis ya. Jadi kurangin bahan-bahan yang sifatnya keras dan mengkilat ya. Nah, itu memantulkan ya. Keduanya lagi sebetulnya adalah ada keinginan sebetulnya. Jadi masjid ini harus punya keinginan untuk upgrading, memperbaiki tata suara. Kenapa? 80% kegiatan di masjid itu adalah mendengarkan. Dengerin ngaji, dengerin ceramah, dengerin khutbah, dengerin bacaan sholat gitu ya. Sisanya selfie. Selfie. Ada selfie. Lagi sujud. Astagfirullah. Lagi ruku gitu. Saya lagi khutbah. Ya, nah itu juga yang disampaikan oleh ketua DKM ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kalla, bahwa ya 80% kegiatan di masjid itu mendengarkan, tapi sayang 75% sound system di masjid itu buruk. 75% di Indonesia berarti. Masjid Indonesia sekitar kurang lebih 1 juta. Oh. Satu dari masjid yang 75-nya ya bisa dilihat, kita keliling-keliling kota Bandung aja. Tentu mungkin untuk masjid yang mohon maaf dari segi ukuran nggak terlalu gede gitu ya. Jadi pengelolaannya mungkin masih butuh banyak sekali perbaikan ya Kang ya. Memang masjid kecil tidak terlalu riskan dengan akustik ya, yang lebih besar pasti. Tapi masjid kecil juga kalau finishingnya terlalu banyak menggunakan bahan itu ya kejadian kita yang di Antapani ya. Antapani ya, kecil masjidnya 10x10 lah. 10. Tapi ya bergaungnya lumayan. Karena materinya baik yang keras itu Iya, tadi. ya semua hampir di depannya marmer, bawahnya keramik yang Di atasnya gede-gede kubah. itu. Atasnya kubah lagi. Nah, itu kubah juga pengaruh. I see. Jadi memang banyak faktornya. Nah, mudah-mudahan obrolan kita sore hari ini bisa meningkatkan lagi awareness untuk teman-teman Pro 2 yang memang mungkin aktif di masjid untuk bisa mulai membangun kesadaran bahwa akustik di masjid itu penting supaya jamaah bisa lebih khusyuk dalam mendengarkan khutbah yang disampaikan ya. Titip sedikit Kang, Boleh. barangkali teman-teman pengen belajar gitu ya, memperdalam lagi soal sound system masjid. Kita ada channel YouTube juga. Boleh. Namanya Apa tuh? ngobrolin sound masjid. Wih, itu memang spesifik ngomongin soal Iya, masjid. soal masjid aja. Udah meluncur Itu ke ada YouTube-nya Kang EF ya. Dari cara megang mic, pengaturan semua yang hal-hal spesifik yang kecil-kecil perintil-perintil, insya Allah ada di situ. Oke, luar biasa. Cek aja YouTube-nya Teman Pro 2 ya. Tuh, sambil kamu subscribe juga YouTube-nya ngobrolin Sound Masjid ya. Dan jangan lupa juga buat yang dengerin, subscribe juga YouTube-nya RRI Bandung Live. Terima kasih untuk yang sudah nonton juga di YouTube-nya RRI Bandung Live. Dan thank you banget buat kamu yang udah dengerin di 96 FM ataupun di aplikasi RRI Playgo. Kang Ep, Kang Fajar, hatur nuhun. Sehat-sehat terus. Semoga bisa membuat masjid-masjid yang ada di Indonesia soundnya semakin ciamik. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Hatur nuhun. Pro 2 FM. Sore ceria. Kamu lagi